Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu mata pelajaran IPS. Sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran IPS, silakan terlebih dahulu ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian berdiri. Kita hitung ya untuk menyanyikan pada negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan dulu. Oke, baiklah. Nah, hari ini kegiatan kita adalah mapel IPS ya. Sebelum kita masuk kegiatan itu, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa hari ini ya, khususnya kelas 8. Siapa hari ini yang gak hadir? Nabila sama Farid. Ya, oke ya. Tidak ada dua kawan kalian tidak hadir ya. Tidak masalah, tetap kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran IPS ya. Sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran IPS, tentunya anak-anak harus tahu ya, karena kita ini masih kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, jadi kita tidak lepas dari yang namanya prokes, ya, yaitu protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu harus kalian laksanakan ya, di mana saja ya, tidak di sekolah saja, di mana saja. Yang pertama, kalian harus memakai masker yang benar ya. Yang kedua, kalian membiasakan untuk mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun atau sejenis lainnya. Sedangkan yang ketiga, kalian harus memberikan jarak ya, 1 meter atau 1,5 meter ya. Yang keempat, kalian harus menghindari kerumunan. Dengan cara-cara itulah mungkin kalian bisa, dalam hal ini adalah pandemi atau wabah yang ada di negara kita, yang ada di lingkungan kita, itu akan sirna, bahkan akan hilang ya. Dengan adanya kelas 8, kita akan masuk di kegiatan. Materi kita adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu tidak lepas dari bagian atau bab kedua di dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas 8, khususnya semester 2 ya. Mobilitas sosial tentunya kalian harus tahu yang namanya kompetensi dasar yang kalian hari ini pelajari, yaitu 3.2 adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Jadi KD hari ini yang kalian pelajari itu tadi ya. Sekarang kita lanjutkan adalah tujuan pembelajaran. Sebelum kita mengamati atau sebelum kita mempelajari di kegiatan pembelajaran, tentunya kalian di sini pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dari kasus atau isu PHK masyarakat Kalimantan Timur selama masa pandemi COVID-19 dengan penuh tanggung jawab ya. Tujuan kita kegiatan pembelajaran hari ini itu tadi ya. Kita lanjut ke materi mobilitas sosial. Jadi mungkin dari kalian dari kelompok 1 atau kelompok 2 ini hari ini kita akan mempelajari yang namanya mobilitas sosial.
Silakan dari kelompok 1 untuk membacakan apa pengertian mobilitas sosial. Silakan Jumida bisa membaca yang ada di depan. Apa itu mobilitas sosial? Apa? Mobilitas sosial merupakan kelas individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Betul ya. Jadi mobilitas sosial itu adalah proses individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lain. Itu mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu ada yang ke arah naik, ada yang ke arah turun, dan ada yang ke arah sederajat atau sejajar di situ ya. Selanjutnya, itu gambar apa? Mungkin dari kelompok 2 bisa memberikan masukan. Apa gambar yang pertama itu apa yang kalian amati secara langsung pada PPT ini? Kalau gambar kedua sekarang, lanjut ke gambar 2, itu gambar siapa? Ya Pak Bapak. Dari kelompok 1 apa? Di sini apa gambarnya buramnya atau tidak jelas? Di situ ada serah terima jabatan ya. Seorang kepala sekolah diturunkan menjadi seorang guru ya. Nanti akan dibahas pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi itu ya anak-anak, gambar-gambar yang diamati oleh siswa. Yang pertama, Bapak Presiden Jokowi yang sekarang, beliau yang pertama sebelum jadi presiden, beliau adalah sebagai pengusaha mebel atau kayu ya. Jadi Bapak Presiden sebelum jadi presiden, beliau ini menekuni di bidang perkayuan atau mebel. Ya, itu gambarnya ya. Ada kaca. Pak Presiden Jokowi ini lagi turun dari pesawat ya. Ini beliaunya sudah jadi presiden ya. Tadinya adalah pengusaha, dia naik menjadi presiden. Itu yang kedua. Sedangkan gambar yang ketiga itu serah terima jabatan, serah terima awalnya jadi kepala sekolah, mereka diturunkan jadi guru ya. Itu adalah gambar yang kita amati. Mobilitas sosial itu ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal, dan ada lateral. Jadi kalau vertikal itu masih dibagi lagi dua, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Kalau mobilitas sosial horizontal adalah mobilitas sosial kedudukan status sosialnya itu apa? Sederajat, tidak naik, tidak turun. Ya, itu. Yang ketiga adalah lateral. Lateral ini adalah perpindahan, dalam hal ini adalah perpindahan status sosial, tetapi tergantung dari apa? Geografis. Ya, nanti kita akan berikan contohnya masing-masing ya. Itu adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Sebelum kita masuk ke LKPD, mungkin silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 bertanya tentang mobilitas sosial. Silakan. Ada yang bertanya? Pak, saya mau bertanya. Ya. Apa pengertian mobilitas sosial? Oke ya. Jadi ya, Esa Amelia sudah bertanya apa pengertian mobilitas sosial. Silakan dari kelompok lain bisa menjawab. Apa mobilitas sosial? Mobilitas sosial tadi merupakan proses individu kelompok untuk melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lain. Itu ya mobilitas sosial ya. Kita akan lanjut ke LKPD ya. Kita lanjut ke LKPD hari ini. Ke kegiatan pembelajaran pertama ya. KB yang pertama adalah bacalah artikel di bawah ini dengan teliti bersama anggota kelompok. Setelah itu diskusikan bersama permasalahan yang ada pada artikel untuk dicari pemecahan masalahnya. LKPD. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu nanti akan kita bahas bersama kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Langsung kita membahas kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Artikel yang sudah Kak Guru siapkan di sini tadi ada 2 artikel ya.
ada 4 opsi pertanyaan ya, ada 4 opsi. Hari ini kita akan mendengarkan dulu, silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya. Nomor 1, apakah terjadi mobilitas sosial di daerah Kabupaten Pasir? Silakan perwakilan kelompok. Di Kaltim mengalami mobilisasi sosial karena Kaltim menjadi provinsi dengan tingkat PHK terbanyak kelima dan tenaga kerja yang dirumahkan terbanyak ke-10 di Indonesia. Kedua, Kaltim juga menjadi provinsi dengan tingkat pekerja yang dirumahkan terbanyak ketiga di luar Pulau Jawa dan Bali. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Statistika Sulawesi terbukti. 1. Jumlah karyawan dirumahkan sebanyak 23.628 orang. 2. Jumlah karyawan diperumahkan dan di PHK sebanyak 22.043 orang. Oke, ya, jadi sesuai dengan artikel yang tadi ya, 2 artikel itu ada di situ semua. Coba bandingkan perbedaan mobilitas vertikal dan horizontal. Vertikal adalah gerakan perbedaan status sosial yang dimiliki seseorang atau sekelompok status sosial yang lain, yang tidak sederajat atau dari sebelumnya. Ya. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial dari satu posisi ke posisi lain yang sifatnya sederajat. Iya, ya, sesuai dengan pelajaran ini mobilitas sosial tadi itu ada, sudah kita bagi ya. Ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal ya. Untuk menjawab perwakilan kelompok 4, ya silakan dibaca pertanyaannya. Pemerintah dengan sinergi antar pusat dan daerah yang menggalakkan padat karya tunai itu dengan alokasi dana berasal dari APBN maupun APBD, bantuan langsung tunai berbentuk uang maupun barang juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama penyandang disabilitas dan para lansia. Selain itu, untuk meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran, terutama sektor UMKM, pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan baik maupun melalui kartu prakerja maupun pelatihan langsung yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha baik itu pertanian maupun perikanan dengan menggandeng institusi luar seperti PT Pertamina, Persero dan institut. Iya. Itu tadi dari kelompok 2. Tadi menjawab tentunya pemerintah itu dengan sinergi antara pusat dan daerah ya. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan baik melalui kartu prakerja atau pelatihan langsung yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha baik itu pertanian maupun perikanan ya. Jadi itu kita pemerintah berupaya meskipun karyawan itu terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, tetapi pemerintah sudah memberikan upaya-upaya tadi ya. Upayanya apa? Yaitu di sini adalah untuk meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran terutama di sektor UMKM atau melakukan atau memberikan pelatihan di lembaga BLK seperti itu ya. Dengan cara seperti itu mungkin sedikit untuk bisa memperbaiki pendapatan dari para karyawan itu ya. Jadi saya rasa untuk kegiatan pembelajaran ini dalam opsi 1 sampai 4 terjawab tuntas ya. Jadi ya, untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, saya Jumida akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. 1. Tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah proses individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lainnya. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas sosial secara vertikal. B. Mobilitas sosial secara horizontal. C. Mobilitas sosial secara lateral. Semoga kegiatan pelajaran hari ini kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi tadi teman kalian sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang mobilitas sosial ya. Jadi cukup sudah kegiatan pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.